Alhamdulillah Rabbil Alamin Bidhikri asma'ihi tatma'innu qulubu dhakirin. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil dhakirin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dipertemukan kembali, dan ini majelis terakhir sebelum Ramadan. Nanti pas Ramadan alhamdulillah para asatiz kita siap untuk buat daurah Ramadaniyah sekitar 10 ayam ya, 10 hari. Silakan dimanfaatkan itu. Jika sholat bulan Ramadan itu lebih dahsyat daripada bulan yang lain, maka ngaji di bulan Ramadan ini juga lebih dahsyat daripada ngaji di bulan yang lain. Mekah itu melipat gandakan karena syaraful makan, kemuliaan tempat. Jadi frekuensi tempatnya itu membuat kualitas sholat orang itu sama dengan 100.000. Karena dulu Sayyidina Nabi SAW jasadnya lahir di situ, besarnya di situ, remajanya di situ, bahkan berjuang 10 tahun juga di situ. Maka beliau lebih lama di Mekah. Meskipun dalam riwayat 100.000, tapi jasad Rasulullah ditanam di mana? Bagi orang yang kehadiran hatinya masih bermasalah, sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1.000. Tapi bagi orang yang sudah ittisal qalbunya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah terhubung, sudah tawajuh, itu angka-angka itu udah nggak berarti bagi mereka. Bagi mereka yang penting terhubungnya. Dan itu pasti mimba bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti melalui bab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ada yang kedua, dilipat gandakan itu karena syarafuz zaman, kemuliaan waktu. Dan waktu yang ditunggu-tunggu jika ada haji umroh, bulan haji, maka ini ada bulan, saya sebutnya bulan ruhani, karena dia mengurangi jatah jasmani. Mengurangi jatah jasmani, otomatis ruhaninya tambah kuat. Ya. Insya Allah di 10 hari pertama kita akan isi dengan ilmu. 10 hari kedua mungkin sibuk-sibuk mau pulang segala macam. 10 hari terakhir yang ada waktu itikaf, kalau saya harus diadakan, ada nggak ada diadakan, nggak bisa full malamnya. Ya, saya PNS, saya karyawan, oke, malamnya. Oh, nanti saya ngantuk siangnya, oke, ada 1/3 malam terakhirnya. Jadi mulai dari jam 2 sampai atau jam 2:30 sampai subuh. Ngantuk-ngantuk nggak apa-apa. Yang penting ada usaha, karena Allah melihat usaha. Ya. Jadi 10 hari terakhir nggak ada cerita lagi. Mulai puasa handphone. Maka nanti kita pas itikaf insya Allah handphonenya dimati surikan sebentar ya. Jadi nanti ke mentornya pas kita nanti itikaf di surau insya Allah. Ada request dari Buya Zul Asfi Hasan Hamidi untuk melanjutkan bacaan kitab favorit beliau ini, Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah.
Dulu kita sudah pernah mengkhatamkan kitab Qawaidus Sufiyah Zarruq. Jadi insya Allah kita akan istiqomah dengan kaidah-kaidah itu. Justru karena kita sudah khatam kaidah itu, kita berani kemudian menjelaskan apa yang sudah antum dengar sebelumnya. Misalnya ada kalimat al-haqiqah aslun wasyariah far'un, itu kan terjemahan kita dari kalam beliau, ya. Walaupun kemudian ada yang tidak sepakat, ya nggak apa-apa. Nah, dan di sini dulu saya pernah nanya kepada antum, duluan kitab atau kolbu? Banyak nyamuk kan? Ada orang yang tersinggung kan? Karena dia hijabnya baca kitab. Buya Zul Asfi ini hari-hari baca kitab. Saya bilang begitu, nggak ada, dia marah. Karena dia tahu bahwa isi kitab itu terjemahan mafil qulub. Kitab ini hanya sedikit daripada isi kolbu. Yang di kolbu lebih luas. Ternyata di sini ada kalimatnya. Ya. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah, nuhdiha wa naqra'aha hadiyatan li ruhi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nasallallaha faida nurihi. Wa kadzalika nuhdiha ila al-muallif al-imam al-arif billah al-qutub Sayyidi Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani. Al-Fatihah. A'udzu billahi bismillah. Ya, Qala ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ini dari ayat surat Ar-Ra'd ayat 28, dia jadikan sebagai judul fasal. Ini halaman 70 ya. Sesuai request Buya Asfi ini, saya kalau duduk sini saya tanya dulu sama Buya Asfi mau ngaji apa nih gitu. Karena sekarang tuannya kalau dicebutan nih Buya Asfi nih. Wa min sya'nihi alla yukthira min mutala'ati kutubil qaum. Jadi kalau lagi suluk, lagi latihan zikir, tidak dianjurkan banyak baca buku. Makanya kami kalau lagi suluk baca Quran boleh, baca dalail boleh, tapi baca buku-buku teori-teori nggak diperkenankan. Hakikat tasawuf, wah itu simpan aja dulu. Itu cukup sebelum suluk. Al-Sa'ada al-Abadiyah fima ja'a bihi at-tariqa an-Naqsyabandiyah, udah simpan aja dulu. Itu untuk mursyid itu. Ya, kalau lagi suluk nggak usah baca itu. Apa yang disuruh guru fokus di situ. Oh, torikoh saya banyak. Ya, simpan dulu torikohmu. Ikuti gurumu yang sekarang kamu. Ya. Jadi kalau nanti antum suluk di mana aja, itikaf di mana aja, ikuti pola beliau. Kecuali mentornya bilang kamu zikir apa yang pernah diajarkan dulu oleh gurumu. Ya sudah, baru kita jalan sendiri. Ya. Alla yukthir min mutala'ati kutubil qaumi wa ghairiha. Ya, tidak banyak-banyak baca kitab tasawuf, apalagi bukan kitab tasawuf. Ya. Bal yashtaghillu bi dzikri rabbih azza wa jalla fa innahu huwal jila'u liqalbih. Yang mesti dilakukan adalah latihan zikir. Latihan zikir itu namanya latihan, pasti ada angka, ada waktu. Maka zikir 1000, zikir 2000, zikir 5000 bukan transaksi dengan Tuhan. Tapi itu adalah latihan untuk badan. Latihan untuk kolbu yang menjadi rajanya badan ini. Jadi jangan kemudian sok-sok syar'i antum ya. Sok-sok anti bid'ah. Tapi nggak mengerti. Ya. Emang dulu Nabi ngajarin kalau sekolah itu 3 tahun, ada nggak?
Kan utlubul ilma mutlaq zamanan wa makanan madatan kullu syai' yani ghair mahdud. Enggak ada batasnya. Enggak ada batasnya. Tapi ketika diajarkan, apa kata Allah? Wa kunu rabbaniyin. Kata Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, Rabbani itu apa? Qala Sayyidina Abdullah bin Abbas, Rabbani itu mengajarkan yang kecil sebelum yang besar, mengajarkan yang basic sebelum yang tinggi-tinggi. Maka kita di sini di ribat kitab yang basic-basic kita pakai. Ini kan kitab basic tasawuf. Ini basic loh, ini bukan kitab langit ini. Bukan belum tinggi-tinggi aman, ini basic sekali. Ini kalau versi Imam Ghazali itu Bidayatul Hidayahnya. Cuma di zaman Ghazali dikasih kitab begitu sudah cukup. Setiap zaman itu ada kitab bidayahnya. Inilah bidayah versi Imam Sya'rani. Jadi ini bukan kitab level up beliau. Level up-nya ada. Bukan ini kitabnya. Ya. Ini basic lah untuk orang mau pijakan. Dan Imam Sya'rani, karena dulu tidak ada YouTube, maka yang dipotong isi kitabnya. Lalu disebarkan potongan yang nggak benernya. Kalau sekarang dipotongnya apa? Video. Karena video itu kayak kitab bersuara. Ya? Benar nggak? Dan Imam Sya'rani dikafirkan oleh ulama Al-Azhar. Sempat. Tapi selesai. Dalam kitab Al-Mizan Asy-Sya'raniyah, Al-Mizan Al-Kubra, beliau kemudian sedikit tahadus bin ni'mah. Sesekali boleh ngomong begitu. Kalian ini belagu amat ya. Boleh kita uji kata dia. Kira-kira begitu kalau bahasa jawaraknya ya. Kamu udah khatam Sahih Bukhari berapa kali katanya? Saya udah khatam 5 kali. Saya Muslim 3 kali. Lengkap dengan syarah-syarah aja. Kitab Muhadzab sekian kali, Majmu' sekian kali. Apalagi Ibanah sekian kali. Ente mau kitab apa? Saya jelaskan. Mau bagian apa? Kata Imam siapa? Imam Sya'rani. Apakah dia sombong begitu? Enggak, dia lagi sedang ngomong. Kalian masih ragu akidahku? Masa kalian ragu? Kalian yang cuma belajar kitab akidah sekian kitab, meragukan saya yang baca kitab ratusan kitab, kira-kira begitu. Ya, sahabat. Itu aneh. Ada orang nggak khatam Sahih Bukhari meragukan akidah kita tentang Imam Bukhari, kan lucu. Ada yang nggak pernah khatam kitab-kitab tasawuf, bahkan tasawufnya cuma tabaruk, itu meragukan ketasawuan kita. Ya, qabla an tanzur ghairak fanzur nafsak wa fi anfusikum afala tubsirun. Sebelum kita nilai orang, nilai diri dulu lah. Ya, lihat diri kita ini gimana. Nah, ini sesekali boleh antum ngomong begitu boleh. Sesekali, tapi jangan sering-sering. Belagu namanya ya. Itu bab bukan hadis. Kabirul mutakabir. Orang belagu-belagu tuh ya belaguin dikit lah gitu. Tapi jangan sering-sering. Kalau keseringan nanti jadi karakter syaitan.